Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Rawdatul Uqala karya Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Masih dalam bab hath ala luzumis sakha wa mujanabatil bukhul. Qala rahimahullah, anba'ana Ahmad ibn Hasan ibn Abdul Jabbar qala hadatsana Yahya ibn Ma'in qala hadatsana al-Mubarak ibn Sa'id al-Thawri qala kana yuqal thalathun hunna ahsanu syai' fi man wujidat fi tu'adah fi ghairi dhul, wujud li ghairi thawab, wa nasabun li ghairi dunya. Kata Mubarak bin Sa'id, dulu dikatakan ada 3 perkara yang itu terbaik kalau ada pada seseorang. Yang pertama tu'adah. Tu'adah itu tenang, tidak gerusak-gerusuk, tapi tidak berarti dia menghinakan diri. Tenang tanpa berarti dia menghinakan dirinya. Yang kedua jud, karam, derma, lighairi thawab, tanpa mengharap balasan. Apapun bentuk balasan itu tidak dia harapkan. Wa nasabun li ghairi dunya, dia berarti ikhlas, betul murni karena Allah, ingin berbagi, bersedekah, berbuat ihsan kepada yang lain. Dan yang ketiga nasab, capek dalam selain urusan dunia, ya urusan akhiratnya apalagi. Karena kalau capek urusan dunia nggak ada keistimewaannya. Orang kan capek urusan dunia, banting tulang, kerja dari pagi sampai malam, berkeringat, capek dia ke sana kemari, nasab. Tapi bukan sesuatu yang terpuji. Yang terpuji ketika kamu capek tapi itu dalam urusan agamamu, urusan dakwah, urusan akhirat. 3 ini, kata Mubarak bin Sa'id al-Thawri, jika ada, ya luar biasa kebaikannya pada diri seseorang. Qala wa haddatsana Abu Ya'la bil Mausil qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah ad-Dulabi qala haddatsana Ismail ibn Zakaria an Asim al-Ahwal qala qultu lil Hasan, ma makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya khair min yadis sufla. Apa makna hadis Nabi, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah? Qala, kata Hasan al-Basri, yadul mu'ti khair min yadil mani. Maknanya tangan yang memberi, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menahan hartanya, enggak memberi, bakhil yakni. Orang yang karim, yang derma, muhsin, berbuat ihsan, berbagi kepada yang lain, itu lebih baik daripada yang bakhil, menahan dan tidak memberikan hartanya. Itu yang dimaksud yadus sufla, tangan yang di bawah. Bukan sekedar penerima, tetapi bakhil pun termasuk yadus sufla, tangan yang di bawah. Qala wa haddatsana Abu Khalifah qala haddatsana Ibnu Katsir qala anba'ana Sufyan anil A'mash an Zakwan wa Abdullah ibnu Damrah an Ka'ab qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman.
Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Itu termasuk dari cabang-cabang iman, termasuk dari penguat dan penambah iman. Satu, ketika kamu cintai orang, ya murni karena Allah, karena kamu tahu orang itu taat, orang soleh, istiqomah, baik akidah, akhlak dan ibadahnya, manhajnya, begitu. Dan dia benci juga karena Allah, sama tolak ukur dia Allah. Dia benci karena orang itu bermaksiat kepada Allah, menyalahi syariat Allah, sunnah Rasulnya, ya dia benci karena itu. Dia cintai karena Allah walaupun orang itu jauh dari dia, nasab atau keturunannya nggak ada hubungan apa-apa sama dia, la nasab wala darah wala suku wala apa. Tapi karena dia tahu dia taat dan orang soleh, dia cintai karena itu. Bahkan kalaupun orang itu kurang memuaskan dirinya dalam perkara-perkara pribadinya, ya mungkin saja. Misalnya itu kamu inginkan sesuatu dari dia, kamu minta, kamu berharap bantuan dia dalam apalah hajatmu, kamu ingin dia begini begitu, tapi dia nggak menuruti apa yang kamu maukan, ya kamu kesal. Tapi tetap itu tidak merubah kamu akan tetap mencintai dia karena Allah, karena dia orang soleh. Dia kurang memuaskan kamu itu kan dalam kepentingan kamu pribadi. Sama sebaliknya, yang kamu benci tadi karena Allah, walaupun itu sedekat-dekatnya orang, darah dan nasabnya, sukunya denganmu, ketika dia maksiat, ya kamu benci harus karena Allah. Atau ketika orang itu sangat memuaskan kepentinganmu, apa-apa kamu minta segera dia gercep, kamu butuh sesuatu apa langsung dia, kamu sangat senang, orang ini sangat membantumu, sangat baik dan menguntungkan dirimu. Tapi ketika tolak ukur kamu Allah, ya bukan itu yang kamu jadikan tolak ukur kepentinganmu, tapi bagaimana dia dalam istiqomahnya dan ketaatannya. Sama begitu pula yang memberi atau tidak memberi, ukurannya Allah. Karena kadang orang memberi karena itu yang dia kenal, ini nepotisme, itu keluarganya sendiri, kerabatnya begitu, atau orang yang dekat sama dia, yang banyak menguntungkan pribadinya begitu. Yang nggak dikasih karena jauh dari dia, tidak memuaskan kepentingannya begitu. Ini tidak, semuanya karena Allah. Qala wa ansyadani Al-Quraizi li Yahya ibni Aktham wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Akan tampak aib seseorang itu ketika dia bakhil. Kalau dia sudah bakhil, pelit, mumsik, menahan hartanya, enggak dia berikan ke orang, akan dikenal oleh orang kalau dia itu orang jelek, orang yang penuh aib karena bakhilnya itu. Sebaliknya akan menutupi seseorang
ketika orang itu derma, mungkin di sisi lain dia banyak aibnya, banyak cacatnya, banyak jeleknya, ini itu apalah. Tapi ketika orang kenal fulan khair, muhsin, ringan tangan, banyak bantu, sering ta'awun, sering ini, akan tertutupi aib-aib dia yang lain, terpendam, kalah dengan dermanya ini. Tapi sebaliknya, kalaupun dia mungkin banyak kebaikan, hilang semua, nggak ada arti ketika orang tahu dia bakhil, sulit untuk diajak ta'awun. Padahal itu untuk kepentingan dia sendiri. Bakhil, dari contoh-contoh yang tersebutkan kemarin, orang bakhil ya sulit, hatta perkara yang sebetulnya bukan besar ya tetap saja bakhil. Urusan misalnya diminta atau ditunggu ta'awunnya paling 20.000 kah, ya tetap saja bakhil, nggak dia berikan. Dia penyakit, naudzubillah, nggak bisa disembuhkan illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah inginkan kebaikan baginya. Wa illa dia penyakit, bakhil, penyakit, sulit untuk disembuhkan pada orang yang hatta dia sudah kaya, uangnya banyak, kekayaannya masya Allah, kamu lihat, untuk diminta 20.000 aja kayak dimintai gunung emas, berat sekali, bakhil, nggak ada obatnya. Nasallallahu al-afiyah. Taghatta bi athwabis sakha fa innani ara kulla aib wasakha ghita'uhu. Makanya kata Quraizi rahimahullah, tutupi dirimu itu dengan pakaian sakha, karom, dermalah, yang enteng, yang gampang. Keluarkan, sisihkan sedikit dari hartamu. Karena aku melihat dari pengalaman hidupnya, dari ini, gak ada aib yang gak bisa ditutupi oleh sakha, oleh derma. Seberapapun aibmu, sebanyak apapun, sebesar apapun, akan tertutupi. Ketutup kalau kamu sakhi, karim. Kalau kamu muhsin, banyak memberi dan berbagi, orang lupa, dan orang gak peduli, gak mengingat aib dan kejelekan-kejelekan yang ada pada dirimu, ketutup semua. Itu kekuatan sakha, kekuatan derma itu sampai seperti itu. Orang cinta, orang akan senang kepada orang yang karim. Wa jubilan nas ala hub man ahsana ilaihim. Dan manusia wataknya, tabiatnya cinta, senang pasti kepada siapa saja yang ihsan kepadanya. Dia tahu orang ini berbuat baik, bantu dan karim, ya akan dia cintai. Qala akhbarana Umar bin Muhammad al-Hamdani qala haddatsana Zaid bin Akhzam qala haddatsana Salm bin Qutaibah qala haddatsana Mubarak bin Fadalah anna al-Hasan qala dirsahu al-Hajjam fa'atahu dirhama faqila innahu yarda binisfi dirham faqala a'tu dirhaman fa innal muslim la yuqasimul muslim dirhama. Kata Mubarak ibn Fadalah, Hasan rahimahullah pernah cabut gigi di zaman itu. Alhasil terambil satu giginya, dia kasih ongkos, dia bayar ke tukang
ambilnya itu, tukang ambil giginya 1 dirham. Temannya atau mungkin muridnya ngelihat itu, ya mengatakan, wahai Hasan, orang ini 1/2 dirham aja udah cukup, ngapain kamu kasih 1 dirham? Kalau zaman sekarang misalnya berapa cabut gigi, 150 atau 200 ribu taruhlah, 150 ribu itu ongkos ma'ruf di dokter gigi. Ini ngasih misalnya 500 ribu, buat apa kamu kasih 500? 150 ribu itu sudah tarif standar di mana-mana. Maka kata Hasan, tetap kasih dia 1 dirham, karena Muslim tidak akan menghitung 1 dirham yang dia berikan kepada saudaranya Muslim yang lain. Artinya dia nggak bakhil, dia nggak pelit. Urusan hanya beda 1/2 dirham, dia nggak akan bikin perhitungan itu kepada saudaranya. Apalagi dia berbuat baik, ada jasa yang diberikan kepadamu. Ya urusan 1/2 dirham, nggak usah kamu ributkan, kata Hasan. Ya, sama seperti tadi, kadang dalam perkara-perkara kehidupan ya mirip-mirip itulah, kamu kiaskan apa saja dalam kehidupan. Kadang ya orangnya minta sekian, ya sudah, kalau memang itu ini, nggak usah kamu bikin perhitungan terlalu rinci, atau bukan sesuatu yang berharga amat. Lain perkaranya mungkin kalau jutaan, ratusan juta, ya wajar orang hitung-hitung lah. Nilai-nilai yang nggak seberapa ini nggak perlu kamu terlalu ini. 5.000 misalnya, barang 5.000 kamu kasih 10.000 ya, nggak usah dihitung lah. 5 bisanya sudah ambil aja sudah. Masa 5.000 aja kamu hitung, nggak kamu anggap itu ihsan kepada saudaramu, kamu kasih jud, karom, itu yang Hasan maksud rahimahullah. Jangan bakhil hatta dengan nilai yang kecil yang enggak merugikan kamu. Qala wa ansyadani Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Yamani li ba'd al-Qurashiyyin sa'abdulu mali kullama ja'a talibun wa aj'aluhu waqfan 'alal qardi wal faradi fa imma kariman suntu bil judi irdahu wa imma laiman suntu an lu'mihi irdi. Kalau ada yang minta kepadaku, akan aku beri, dan itu aku anggap seperti wakaf, seperti anggap itu semacam hutang, walaupun bukan hutang yang diambil kembali pelunasannya. Kalau memang yang meminta itu orang karim, orangnya mulia, orang baik, orang sopan, terhormat, muhtaram, dengan dermaku aku menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena ini orang terhormat. Ya mungkin orang tua, seber sudah umur 60, 70. Apa iya tega kamu nggak ngasih dia? Nggak ada pak, misalnya. Kan kasihan kehormatannya. Sudah dia menghinakan diri, minta di depan pintu rumahmu, kemudian kamu tolak, nggak kamu kasih. Itu yang dimaksud. Jaga kehormatan dia, kasih. Bahkan bukan sekedar dikasih, kalau memang layak untuk dihormati lebih, hormati lebih. Dan itu yang Aisyah contohkan radhiyallahu anha. Ini awalnya ada orang minta-minta biasa gitu, jadi kasih korma sama roti sama Aisyah, pergi orang itu. Datang berikutnya orang tua, rapi, bajunya ini, orang tua antum tahulah berwibawa dengan tuanya ini.
Melihat dia datang, Aisyah luar biasa, dikasih kursi oleh Aisyah, duduk sini Pak, kalau bahasa kita mungkin, sini Pak, mari duduk sini, dikasih minum, dihormati, dijamu, dikasih ini, sampai orang itu pergi. Walhasil ditanya oleh Masruq, murid Aisyah, Masruq bin al-Ajda', yang pertama tadi kamu kasih pergi, ya ini ngapain kamu harus anti layani kayak layaknya tamu? Dia orang minta-minta, tapi dijamu, kasih minum, suruh duduk ini. Aisyah katakan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, nazilun nas manazilahum, dudukkan orang itu sesuai kedudukannya. Ya nggak sama, dia punya kehormatan lebih, orang tua. Yang itu mungkin orang nggak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, itu kalau karim. Atau kalau yang datang padamu ini orang lain, ya kamu dengan memberi menjaga kehormatanmu, karena kalau nggak kamu beri, ya wailak, kamu yang akan jadi santapan, dasar wakhil, orang ini fulan ini, wah ini begini, kamu akan jadi bulan-bulanan. Nah, supaya aman kehormatanmu, kasih aja untuk membungkam mulutnya. Orang itu imma karim, imma laim, kedua-duanya hikmah. Yang ini kamu kasih supaya nggak terjatuh kehormatannya, yang ini kamu kasih supaya kehormatanmu yang terjaga. Maka bakhil tidak memperhitungkan itu semua, wala yang dia tolak orang terhormat, wala yang tidak dia kasih mengancam kehormatan dia akibat dari bakhil. Qala wa ansyadani Kamil ibn Mukarram Abul Ala qala ansyadani Hilal ibn Ula ibn Umar al-Bahili mala'tu yadi minad dunya miraran fama tami'al awadhilu fi iqtisadi wa ma wajabat alayya zakatu malin wa hal tajibu zakatu alal jawadi. Aku memenuhi kedua tanganku ini dari dunia ini banyak hal yang pahit getir, pengalaman dia dalam hidup. Tapi aku dapati bahwa orang paling tamak kepada apa yang aku miliki adalah orang laim memang. Kalau nggak kamu kasih, dia akan mencela. Kalau nggak kamu kasih, kamu akan jadi korbannya, caci maki, fitnah, segala macam dusta. Ketika tidak wajib zakat harta kepada diriku, dan zakat memang tidak wajib bagi orang yang jawad. Artinya orang kalau sudah karim nggak ngitung hanya anak sudah mengeluarkan zakat kok, ya sudah itu aja, itu zakat anak ini yang untuk fuqara wal masakin, yang lain nggak dia keluarkan. Ya walaupun zakatnya khair, insyaallah bagus, tapi apa iya sampai sebegitunya? Uangmu banyak, rezeki yang Allah berikan, kamu hitung hanya dengan zakat kemudian cukup. Apalagi kadang seperti Ramadan ini kadang panen, sawalin, orang yang minta-minta sana kemari. Ya kadang orang merasa sudah selesai, zakat sudah habis. Tapi sebagian mereka biasanya yang minta-minta itu kalau orang ngerti sedikit, dia bilangnya hakullah, hak Allah, yakni zakat maksudnya. Jadi dia berhenti depan rumahmu sambil teriak-teriak gitu, hakullah, assalamualaikum, hakullah. Dia minta haknya Allah. Apa?
harta zakat tadi. Ini tuan rumah merasa zakatnya sudah habis, sudah keluar semua, maka dia katakan nggak ada, yang ada hagi semua, aku semua. Walhasil orang berusaha lah, walaupun nggak wajib, tapi itu sedekah baik, kamu bagikan, kamu berikan ke orang. Qala Abu Hatim, al-bukhul syajara finnar aghsanuha fid dunya. Bakhil, pelit, itu ibarat tanaman di neraka sana. A'udzubillah. Ranting-ranting dan cabangnya adanya di dunia ini, akar dan batangnya di neraka. Tumbuh bakhil ini besar, ranting dan cabangnya di dunia ini. Man ta'allaqa bi ghisnin min aghsaniha jarrahu ilan nar. Maka orang kalau pegang dan bergelantungan di ranting-ranting itu akan menjerumuskan dia ke neraka, karena tempat kembalinya akarnya neraka. Kama annal jud syajara fil jannah aghsanuha fid dunya. Jud, derma juga tanaman ibarat di surga, itu akarnya, batangnya, tangkai-tangkainya, rantingnya, cabangnya ada di dunia. Faman ta'alaqa bi ghisin min aghsaniha jarrahu ilal jannah. Maka yang berpegangan dengan itu, gelantungan di situ, akan membawa dia ke surga. Qala wal jannah darul askhiya. Maka surga tempat bagi orang-orang yang derma, askhiya, yang suka memberi, berbagi. Wal bakhil yuqal lahu fi awal darajatihil bakhil. Bakhil pertama disebut bakhil. Fa idza ata wa tagha fil imsat yuqal syahih. Kalau semakin nemen, kelewat dan pelitnya, disebut syahih. Fa idza dhammal jud wal asqiya yuqal laim. Kalau sudah bakhil plus memusuhi dan mencela derma dan orang-orang yang derma, maka itu disebut laim orangnya. Fa idza sara yahtajju lil bukhala wa ya'dhuruhum fi fi'alihim yuqalul mulaim. Kalau sudah naik level lagi, di mana dia sudah tidak lagi hanya bakhil dengan hartanya, tidak hanya lagi mencela yang derma, dia membela dan ngasih udzur kepada setiap orang bakhil, bahkan ngasih udzur kepada kebakhilan itu sendiri. Kebakhilan itu dia puji-puji, ndak itu bagus, ini untuk menabung, untuk masa depan, ini untuk ini itu. Walhasil kalau dia sampai setingkat itu disebut mulaim. Itu paling parahnya. Qala wa mattazara rajul bi izar ahtak li irdihi wala athlam li dinihi minal bukhul. Dan orang tidaklah menggunakan pakaian yang lebih membongkar auratnya, pakaian yang lebih merusak agamanya dari bukhul. Ini kalau dia bakhil, itu yang paling merusak agamanya, itu pula yang paling membongkar aibnya. Walaqad ansyadani Muhammad bin Ishaq al-Wasiti likulli hammin minal humumi sa'ah wal bukhlu wal lu'mu la falaha ma'ah. Setiap kegelisahan, setiap kesedihan, masih adalah cara untuk kamu bisa lapang keluar dari problem itu. Tapi kalau sudah itu bakhil, wal lu'm, laim,
tadi termasuk sudah bakhil, mencela lagi pada orang yang bersedekah, yang derma, membantu. Ini la falaha ma'ah, nggak ada kebahagiaannya, nggak ada obatnya, sulit sudah, penyakit. Mungkin sedikit faedah, orang Arab biasa gunakan kata falah itu untuk lawan katanya. Falah itu kan kebahagiaan, kesuksesan gitu. Biasa digunakan mereka untuk lawannya. Itu mimbab orang optimis untuk dapat kebaikan. Fa'al, tafaul. Misalnya fulan jatuh, pailit, bangkrut, habis sudah. Ketika ditanya, "Ke fulan?" "Fulan falah hadar rijal." Falah rijal. Orang miskin yang luar biasa jatuhnya, mereka katakan falah. Ya, tadi maknanya tafaul, supaya dia cepat bisa bangkit dan kembali sukses. Qala qad yajma'ul mala ghairu akilihi wa ya'kulul mal ghairu man jama'ahu. Terkadang orang hanya mengumpulkan harta, tapi dia nggak makan dari harta yang dia kumpulkan, padahal itu dengan keringat dan capek dia. Tapi bukan dia yang makan orang lain, karena dia sedekahkan ke mereka, dia bagikan. Wa ya'kulul mal, atau sebaliknya, orang bisa makan harta padahal bukan dia yang mendapati harta itu. Itu bukan keringat dia, orang yang banting tulang. Dia tinggal nerima itu zakat, itu sedekah, itu apa saja namanya, hibah, bantuan dari saudaranya. Dia yang menikmati, padahal bukan dia yang mencari harta itu. Iqbal minad dahr ma ataka bihi man qarra ainan bi aishihi nafa'ah. Bantulah sebisamu. Dahar yang dimaksud kondisi sulit, musibah ketika datang, ya kamu bantu, beri apa yang bisa kamu berikan. Orang selama senang dengan kebaikan yang dia perbuat dalam hidup, ya itu yang akan bermanfaat bagi dia. Yang manfaat adalah kebaikanmu yang kamu bagikan kepada orang lain. Qala sami'tul Khattabi bil Basra yaqul sami'tu Aba Hatim As-Sijistani yaqul sa'ala Kisra ayu syai' adhar 'ala ibni Adam, qalu al-faqr. Qala syuh adhar minhu, innal faqir idza wajada tasa' wa inna syahi la yattasi' idza wajad. Kisra, penguasa Persia, ya dinukilkan untuk istiqnas saja, untuk tambahan. Disebutkan juga karena penguasa ya dari dulu, raja-raja, apalagi itu khalifah, penguasa, dia secara umum seringnya orangnya karim, derma, ya supaya dia ingin dicintai rakyatnya. Royal dia ngasih ini itu, nggak hitung-hitungan, karena dia menjaga kewibawaannya, jangan sampai dia dicela, dibenci karena itu. Walhasil pembesar Persia ini bertanya mungkin kepada ajudannya atau menteri-menteri terdekatnya, apa yang paling madorot, paling bahaya, paling merugikan Bani Adam ini? Kata mereka, kefakiran, kemiskinan, itu yang paling memadorotkan orang. Tapi kata penguasa Persia ini, justru yang lebih berbahaya itu syuh, bakhil, lebih bahaya dari miskin.
Kenapa? Lihat itu kebijaksanaan dia, omongannya hakim, hikmah. Al-faqir idza wajad ittasa'. Karena orang miskin kalau mendapat sesuatu masih bisa longgar, dia berbagi. Dan kamu lihat, kenyataannya memang begitu. Hatta afwan, artinya orang nggak punya gelandangan atau yang suka ngemis minta-minta, kalau dapat lebih, misalnya itu roti atau apa, dia kasih temannya, dia bagikan, ayo dapat buah atau apa, padahal dia miskin. Begitu dia dapat, dia tasa, longgar, artinya dia berbagi, karim gitu loh, dia derma. Tapi kalau sudah bakhil, saat dia mendapat tambah dia menahan, bertambah hartanya, semakin dia imsak, semakin dia bakhil dengan apa yang dia miliki. Makanya kebakhilan lebih buruk daripada kemiskinan, lebih berbahaya bagi Bani Adam. Qala ambana Ibrahim ibn Muhammad ibn Ya'qub qala haddatsana ibn Abil Qa'qa' qala Abu Hudail kuntu inda Yahya ibn Khalid al-Barmaki fadakhala alaihi rajul hindi wa ma'ahu mutarjim lahu. Aku, kata Abu Hudail, bersama Yahya al-Barmaki, Baromikah, termasuk umarok di zaman itu, punya kekuasaan cukup besar. Al-muhim, ada seorang India datang. Nah, ya karena dia India, ada yang menerjemahkan gitu. Si penerjemah mengatakan, inna hadza rajul syair. Ini walaupun India, penyair dia. Qad hawala midhatak, dan dia berusaha untuk memujimu. Ya karena Yahya bin Khalid amir. Qala Yahya liyunshid, suruh dia bacakan syairnya. Faqala al-Hindi, maka si Hindi mengucapkan syairnya dengan bahasa India. Lalu Yahya katakan kepada penerjemahnya, ma yaqul, apa yang dia katakan barusan, terjemahkan. Yaqul, dia katakan, idzal makarimu fi afaqina dzukirat fa innama bika yudrabul mathalu. Kalau masalah kemuliaan itu disebut, ini menyebut tentang sifat derma, karim, pokoknya kalau bicara seputar masalah derma, orang yang dermawan, suka membantu, suka ini, maka tidak ada lain, engkaulah yang menjadi permisalan, apa ya, jadi jargonnya gitu. Barmaki inilah orang yang paling derma, paling ini. Qala fa amara lahu bi alfi dinar. Senang Barmaki dengan pujian itu, maka diperintahkan kasih dia 1000 dinar. Jadi Hindi kadang syairnya dengan ini. Dulu konon ceritanya ada mereka yang jual susu, kan ma'ruf, susu di sana banyak. Nah, ini dia curang, ingin dapat keuntungan lebih, maka susunya dia campur air sehingga seliter jadi 3 liter atau 2 liter gitu kan, keuntungannya lebih banyak, double sampai banyak sekali keuntungannya. Dia merasa senang dan bahagia, pulang kampung dengan membawa seluruh keuntungan yang dia bawa, besar sekali. Hasil jalan dia sampai sudah mendekati desanya, karena capek dia istirahat di bawah pohon sambil dia senang ngitung-ngitung lagi uangnya. Masya Allah, sekian rupiah. Tapi dari hasil tadi kecurangan,
mencampur susu dan air. Dia lengah sambil ngitung-ngitung uang. Jadi ada a'azakumullah monyet dari atas pohon turun dan merebut semua uang yang dia pegang. Dia lari ke atas. Kok dia marah-marah, sini turun, kembalikan uangku, begini. Ini sih monyet ya seperti itulah, sambil loncat-loncat begini. Kembalikan, aku pukul nanti, aku bunuh kamu, begini. Nah, sama si monyet diambil satu, dikembalikan ke dia. Diambil satu, dibuang ke sungai. Diambil satu, dilempar ke dia. Diambil satu, dibuang ke sungai sambil dikatakan kepada dia, adud gadud panika pane. Dud itu bahasa India artinya air, susu apaan. Pane itu air. Jadi ini susu ke susu, ini uang susumu, uang air ya kembali ke air, ke sungai. Dud gadud panika pane. Ala kulli hal, insyaallah kelanjutannya untuk ma ba'da Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.